Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang sangat berbahagia ini. Kita telah dapat berkumpul di Masjid Qatar, Masjid Raya Kota Teluk Kuantan bersama tamu kita dari Jakarta. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, kami dari pengurus yayasan dan pembina Masjid Raya dan pengurus Masjid Raya Kota Teluk Kuantan mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Abdurrahman Mutawakili yang telah memberikan kepada kita sebuah acara, yaitu Mutiara Ibadah Wanita Solehah bersama Ustazah Lulu Susanti, SPDI MAG, yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama dan kita dengarkan bersama. Kemudian juga kami terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bersedia hadir di masjid ini dalam rangka kita mendengarkan safari dakwah yang sengaja didatangkan oleh kawan-kawan kita dari yayasan. Untuk meringkas waktu, marilah kita dengarkan bacaan kitab ilahi yang akan dibacakan oleh Aisyah Nabila Zaki. Kepada Ananda Aisyah Nabila Zaki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس
وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak kita Aisyah Nabila Zaki. Mudah-mudahan dengan diperdengarkannya dan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dalam acara ini akan berjalan dengan lancar dan diterima oleh Allah SWT. Berikutnya kita adalah acara pokok. Untuk itu kami serahkan kepada Ketua Yayasan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung panggilkan saja Ustaz Jalul Susati. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan ilmu yang luas. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana bihadza syahril mubarak tashrifan wa 'arafana ma fihi minal khairati wa barakati ta'rifan wa kallafana bima fihi minat ta'ati wal khairati taklifan wa dha'afana fihi hasanati wa a'mali shalihati tadhifan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah karena di malam yang penuh berkah, Masya Allah, turun hujan ya dari sore tadi Bunda ya. Masya Allah, ya insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi kita sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin ayahanda yang sama-sama kami hormati Ketua Masjid Raya Taluk Bantan beserta pengurus, insya Allah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat, dan juga Dewan Pembina Yayasan Masjid Raya beserta pengurus yayasan. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat panjang umur dalam ketaatan. Ayahanda semuanya sehat kabarnya? Alhamdulillah. Bunda sehat kabarnya? Adik-adik sehat kabarnya? Ini lihat banner di depan mungkin ya dengan boneka, jadinya nanti mau lihat boneka, mau dengar cerita, siap boleh. Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Sama-sama kita menyimak yang disampaikan karena adab yang menuntut ilmu, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa khusyuk mendengarkannya biar ilmunya berkah insya Allah. Jadi nanti saling mengingatkan ketika temannya ada yang bercanda ya, untuk bisa kembali fokus lagi insya Allah ya adik-adik ya. Kita belajar mulai dari kecil ya insya Allah, mudah-mudahan akhlaknya, adabnya dalam menuntut ilmu senantiasa nanti mencapai ilmu yang berkah sampai dewasa kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ayahanda, Masya Allah luar biasa. Ini malam yang berkah untuk kita semuanya. Ya insya Allah mudah-mudahan 3 niat kita. Yang pertama adalah silaturahim. Man ahabba ayyun sadalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Rasulullah bersabda, siapa yang ingin dimudahkan urusannya, panjang umurnya dalam ketaatan, maka jalinlah silaturahim. Saya dari Jakarta ayahanda, kemudian silaturahim mulai dari Pekanbaru. Ya, kami ini dari tanggal 15 sampai insya Allah mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dalam keberkahan sampai tanggal 20 bulan. Ya, Pekanbaru ke Kuansi itu kurang lebih 5 jam ayahanda. Makan opor anget-anget lumayan gempor banget. Ya, makan ikan jago anget-anget lumayan jauh banget. Makan tape di rumah Pooda lumayan capek dan. Tapi alhamdulillah semangat dakwah, alhamdulillah ketemu ayah, bunda, adik-adik semuanya, buah pepaya di atas kayu jati, rasanya bahagia dalam hati. Alhamdulillah. Jadi niat kita pertama silaturahim, Masya Allah. Yang kedua adalah thalabul ilmi. Rasulullah bersabda, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja'. Barang siapa yang keluar dari rumah tujuannya menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Kita sedang berjihad. Kemudian Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang dimudahkan dirinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga niat kita yakni bersama-sama semangat berbagi. Karena wasilah saya hadir di hadapan bunda dan ayahanda dari AR Management. AR Management ini memiliki program membangun 1000 rumah tahfiz se-Sumatera. Kalau saya pikir, mohon maaf ayahanda kalau saya egois karena saya dari Jakarta, ya. Programnya ini untuk Sumatera, sedangkan saya dari Jakarta. Jaka sebut dengan karet nggak nyambung keren, ya. Tapi Masya Allah tidak seperti itu. Sebagai sosok muslim, al-muslimu akhul muslim. Muslim satu saudara dengan muslim yang lainnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong bantu dalam kebaikan ketakwaan, bukan dalam keburukan, dalam kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Saya ingat pesan dari almarhum Syekh Ali Jabir. Karena saya bersama beliau 2013, 14, 15, 16 di Hafiz Indonesia. Masya Allah, beliau mengatakan kalau dakwah jangan lupa untuk senantiasa mengajak cinta kembali kepada Al-Quran.
Ya insya Allah mudah-mudahan semangat menjadi keluarganya Allah di muka bumi ini. Ternyata Allah punya keluarga. Mereka yang senantiasa gemar berinteraksi dengan Al-Quran. Baik bacanya, menghafalnya, kemudian mengamalkan Al-Quran. Masya Allah, bismillah, inilah yang Allah berikan atas izin Allah. Akhirnya saya bergabung bersama Air Management. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan jadi amal jariah. Sampai ke Batam, sampai ke Palembang, sampai ke Jambi. Bahkan untuk Riau sendiri, sampai ke Duri, ke Dumai, kemudian ke Tembilahan, ada yang di kanan kirinya itu ladang apa namanya kelapa sawit, jalannya pun juga masih banyak sekali yang bolong-bolong, di Bunut namanya Bunda. Ya Allah, luar biasa. Itulah perjuangan dakwah. Ya insya Allah mudah-mudahan berkah. Karena apa? Karena memang kita ingin sekali menjadikan generasi yang Qur'ani, insya Allah. Anak-anak zaman sekarang bangun tidur yang dipegang apa, Pintar Soleh? HP. Mau tidur? HP. Ke rumah neneknya yang diajak ngobrol neneknya atau HP? HP. Wah, neneknya tidur. Kemudian kalau misalnya makan yang dipegang fokusin apa? HP. Masuk toilet yang dipegang HP. Abang Teguh ketiban palu sungguh terlalu. Daun sagak, daun tales gak gitu juga, keres. Makanya yuk sama-sama, Masya Allah. Jadi di Yayasan Abdurrahman Mutawakili yang sudah terbangun ada 5 rumah tahfiz dan 1 pesantren ayahanda. Dan luar biasanya saya survei langsung, Masya Allah, ya merinding. Kenapa? Karena anak-anak yatim duafa free, gratis, tidak berbayar. Allahu Akbar. Bahkan kemarin saya hadir juga untuk khataman 5-10 juz. Ada usia 5 tahun, anak perempuan, masih kecil 5 tahun. Hafalannya sudah 10 juz. Ibu mohon maaf, Bunda umurnya berapa tahun? Hafalannya sudah berapa juz, Bunda? Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan berkah ibunya. Alhamdulillah. Jadi di Hafiz Indonesia ada anak usia 5 tahun 8 bulan. Saya hadir langsung, datang langsung dijemput bersama Kak Irfan Hakim dan juga tim Hafiz Indonesia. Namanya Musa dari Bangka, Pulau Muntok, beneran mentok. Ternyata namanya Muntok, pulaunya Muntok. Ya, bener-bener mentok gitu ya. Ya Allah. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Karunu Kak Irfan Hakim. Ini anaknya usianya berapa tahun Abi? 5 tahun 8 bulan. Hafalannya berapa juz? 30 juz. Masya Allah. Saya tanya kepada Abinya, ini gimana Abi? Metodenya kalau lu mohon maaf, yang pertama paling penting jauhi anak dari makanan yang haram, yang syubhat. Karena pengaruh. Quran an-nur, cahaya, Quran Buddha, petunjuk, tidak akan masuk kepada sosok yang mohon maaf ada haramnya, baik pakaiannya, kemudian juga makanannya, dan juga yang syubhat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa? Yang kedua, maka disiplin. Jadi ayahnya ini mengajak anak laki-lakinya 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Kemudian saat itulah sepulang dari masjid, murojaah hafalan Quran. Disiplin Bunda. Tidak ada para penghafal Quran yang tidak disiplin. Harus ada setorannya, harus ada target hafalannya, luar biasa. Kemudian juga ayahnya Musa mengatakan, kemudian kalau lu, maka ini paling penting jauhi anak dari HP dan TV. Kenapa? Karena terlalu banyak mudorotnya kebanding manfaatnya. Ya, jadi anak kalau lihat HP yang dilihat bukannya aplikasi Quran, tapi yang dilihat Mobile Legend, apalagi tuh gamenya. ya. Kemudian PUBG yang dilihat, tahu deh, Masya Allah. Yang beliin HP siapa? Ibunya duitnya dari siapa? Bapaknya. Ya Allah, Abang Teguh ketiban palu sungguh terlalu. Makanya sama-sama insya Allah mudah-mudahan kita semangat, anak-anak kita silahkan kembali kepada Al-Quran. Salah satunya program membangun 1000 rumah tahfiz se-Sumatera khusus yatim dan duafa gratis. Dari mana biayanya? Inilah saya dan tim untuk bersama-sama safari dakwah. Karena memang pesan Rasulullah SAW, ada wakafil yatim fil jannah hakada. Aku dan yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing anak yatim seperti ini nanti di surga. Tangan Rasulullah dibentangkan, jari telunjuknya, kemudian jari tengahnya berdekatan. Seperti inilah kelak, mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah ayah dan bunda, di malam ini kita akan membahas ini buku saya yang ke-8. Saya suka menulis, judulnya Mutiara Ibadah Wanita Sholihah. Ya insya Allah mudah-mudahan kita semuanya ayah, karena tema ini tidak hanya fokus kepada wanita,
kita memiliki anak atau putri ya, dan juga insya Allah mudah-mudahan jadi pembinaan diri, terlebih selepas Ramadan pengennya istiqomah ayahanda ya, karena 11 bulan berikutnya inginnya juga nuansanya seperti Ramadan insya Allah ya. Sedangkan arti Syawal sendiri artinya adalah peningkatan, mudah-mudahan kita tingkatkan. Apa itu mutiara ibadah wanita salihah? Ada 2 kuncinya di buku ini. Yang pertama yakni ikhlas, yang kedua istiqomah. Nanti kita akan sama-sama membahas. Yang pertama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak menerima amal ibadah kita kecuali niatnya ikhlas karena Allah. Mohon maaf ayah dan bunda, ini ada dalam hadis ketika 3 golongan datang menghadap Allah, tapi mereka protes. Kenapa ya Allah kami masuk dalam neraka-Mu? Yang 3 ini yakni yang belajar agama kemudian mengajarkannya, kemudian yang berjihad di jalan Allah, kemudian yang ketiga yang senantiasa gemar untuk berbagi. Tapi mereka semuanya masuk ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan karena niatnya ingin dipuji, niatnya ingin dibanggakan, bukan niatnya untuk Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhlas, khalqul milkain. Tidak ada 2 milik. Pemiliknya hanyalah untuk Allah. Yang kedua yakni istiqomah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah cintai itu sedikit bunda, tapi terus menerus. Salat duha 2 rakaat lebih Allah cintai, ya, tapi setiap hari daripada sebulan sekali, atau mungkin setahun sekali. Makan kue jujur anget-anget anjur banget. Ya insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita jaga. Inilah pentingnya istiqomah. Kemudian juga Masya Allah tahajudnya Rasulullah istiqomah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita pun juga seperti itu. Ketika Rasulullah senantiasa istiqomah bangun di sepertiga malam, kemudian Sayyidatina Aisyah istrinya mengatakan, wahai suamiku, engkau sudah mendapatkan tiket surga, engkau sudah dijamin masuk surga. Kenapa engkau senantiasa bangun di sepertiga malam? Sesungguhnya malam ini adalah senantiasa kita menjaga keromantisan kita, suami dan istri. Kemudian apa kata Rasulullah? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Masya Allah. Ternyata syukur tidak hanya dengan lisan, dengan hati, tapi dengan perbuatan amal ibadah kita karena Allah. Istiqomah insya Allah. Ayah dan bunda, yuk sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas satu tema yang ada dalam buku ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan istighfar kita menjadi asbab Allah ampuni segala khilaf kita dan juga menjadikan keberkahan kita di malam ini. Silakan ya bunda ya, kita bersama-sama ya. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minan. Sekali lagi saleh. Astaghfirullah Astaghfirullah minan. Semoga senantiasa Allah mengampuni segala khilaf kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada ikhlas dan istiqomah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita jaga keikhlasan dan istiqomah ini. Di 11 bulan berikutnya, 11 setelah Ramadan atau selepas Ramadan, mudah-mudahan kita jaga. Tapi mohon maaf ayah dan bunda, di kalangan ulama ini masyhur sekali. Makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Kenapa? Karena ada 6 perkara yang menyebabkan pahala amal ibadah kita luntur, hilang. Ya, apa yang 6 ini? Mudah-mudahan senantiasa kita jaga. Setelah kita ketahui, kemudian kita jaga, jangan sampai terkena yang 6 ini. Sayang sekali, di hadapan Allah nanti ketika kita pede dengan pahala yang kita dapatkan, tapi ternyata nihil, tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena masih ada 6 perkara ini. Apa yang pertama? Yakni istighalu bi'uyubil khalqi. Apa itu? Sibuk dengan aib orang lain.
Rasulullah bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang lebih tunjuk dirinya dalam hal aib daripada tunjuk orang lain. Naudzubillah min dzalik. Bunda tunjuk tangan di sini ya. Silahkan tunjuk tangan, dikasih tiket umroh. Ya, tunjuk tangan aja. Siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Atau nggak dapat dia? Karena semuanya pasti punya salah, punya khilaf, ya. Kullu bani Adam khoto, setiap keturunan Adam pasti punya salah. Wa khairu khotoina at-tawwabuna, tapi ada sebaik-baiknya yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Makanya mohon maaf udah banyak salah kita. Masa iya kita mau ngomongin kesalahan orang lain atau aib orang lain? Istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk dengan aib orang lain ini menjadi penyebab lunturnya, hancurnya, hilangnya pahala kita. Kemudian apa? Yang kedua, yakni qaswatul qalbi. Hati yang keras. Kenapa hati bisa keras? Hati ini macam-macam, ayah. Ada hati yang Masya Allah, mudah-mudahan termasuk yang ini ya, hati yang selamat, qalbun salim, Masya Allah, yang selamat, yang sehat, yang mudah menerima kebenaran, yang nikmat sekali rasanya, punya sehat walafiat. Makanya doa kita, ayah, mohon maaf, sehat walafiat. Ayah sehat hari ini, sehat ya. Kalau sehat anggota tubuh sesuai fungsi. Tapi kalau walafiat bunda, fungsi tersebut mudah digunakan untuk amal ibadah, amal soleh mudah. Masya Allah, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kedengeran. Sehat nih, telinga kita dengar. Tapi apakah walafiat? Apakah mudah untuk melangkahkan kaki menuju masjid? Ini namanya walafiat. Nikmat sekali ketika datang sahabat kita, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam Bu, ada undangan pengajian, kita lihat undangannya, aduh sehat matanya. Ya, tapi apakah tergerak hati kita untuk datang? Ini namanya walafiat. Masya Allah, mudah-mudahan hati kita selamat ya Bunda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, ada tipe hati mohon maaf yang sakit. Ya, hati yang sakit ini kenapa? Karena senantiasa berbuat kemaksiatan. Tapi mohon maaf, ketika berbuat kemaksiatan masih ada rasa yang tidak nyaman, tidak enak, itu signal dari Allah untuk meninggalkannya. Ya Allah, mencuri kok nggak enak ya. Oh, kalau begitu tinggalkan. Tapi ada orang yang ketika melakukan kemaksiatan, kejahatan, kemudian ketidakenakannya itu akhirnya diabaikan. Jadinya terbiasa, hati-hati. Ini nantinya menyebabkan qalbun mayyit, hati yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Hati yang mati nggak ngaruh apa-apa. Ketika berbuat kemaksiatan terus, dia anggap hal biasa. Na'udzubillah min dzalik. Qaswatul qalbi. Hati yang keras, kenapa? Karena kemaksiatan. Kedua, karena kesombongan. Iblis lebih lama sujudnya kepada Allah. Tapi mohon maaf, kenapa dikeluarkan dari surga? Karena sombong. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya, daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, aku dari api, maka aku yang lebih baik. Sifat seperti itu yang Allah tidak sukai, sehingga dikeluarkan dari surga. Qaswatul qalbi, hati yang keras ini karena kemaksiatan dan juga kesombongan. Yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, mohon maaf Bunda, hati-hati. Ini adalah tulul amal, panjang angan-angan. Seolah-olah kita hidup besok, bahkan hidup nanti. Bu, ngaji yuk Bu, yuk. Besok aja, ada yang jamin besok masih ada di bumi ini? Gak ada. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wala yastaqdimun. Ketika ajal datang nggak bisa kita mundurin, nggak bisa kita majuin. Allahu Akbar. Kita nggak tahu. Ada adik-adik ya, saya punya yayasan. Ada adik yang usianya 6 tahun meninggal dunia. Padahal baru pawai nyambut tahun baru Islam. Tapi Allah panggil dengan wasilahnya sakit. Tapi ada nenek-nenek, saya juga punya majlis taklim nenek-nenek yang hadir tuh Masya Allah, ya semangat ngajinya. Nek, sehat Nek? Alhamdulillah Nek. Umurnya berapa tahun Nek? Udah 80 tahun. Tiap Jumat pagi
Jadi kalau makanan nenek serta bubur semuanya. Bubur kacang hijau, bubur ayam, kemudian bubur sum-sum, bubur ini makan. Masya Allah. Artinya apa Bunda? Allah yang mau urusannya Allah tentang kematian. Tapi yang jadi masalah adalah mempersiapkan bekal kematian. Tulul amal ini hati-hati. Pak, teman kita lagi sakit, kita jenguk yuk. Aduh, saya nggak bisa. Gitu kan? Padahal bisa. Tapi kita bilang nggak bisa. Mungkin karena kita malas atau apa. Nah, aku tuh bilang tadi, Bu, ada teman kita sakit. Aduh, saya kayaknya nggak bisa direpot nih. Padahal ketika apapun yang hadir dalam anggota tubuh kita, keterima sinyalnya ini, telinga, mata, telinga, ya Allah mata kita, ketika baik maka langsung dilakukan. Insya Allah. Ini ada katakan fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah. Kemudian apalagi Bunda? Yuk sama-sama kita waspada. Mohon maaf, qillatul haya. Ini yang keberapa ya? Yang keempat, qillatul haya itu artinya apa? Sedikit rasa malu. Lihat sekarang pakai kerudung, goyang-goyang depan kamera. TikTok namanya. Ya Bu ya? Suruh melet-melet pun mau, padahal pakai kerudung. Kemudian suruh joget-joget mau, padahal pakai kerudung. Padahal dalam hadis Rasulullah al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Faidah lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kalian nggak punya rasa malu, silakan berbuat sekehendak hati kalian. Nauzubillah min dzalik. Orang nggak punya malu bicaranya asal. Orang nggak punya malu maka petantang petenteng. Orang nggak punya malu melakukan apapun yang dia mau. Padahal kita lihat dia kan muslim, tapi nggak punya malu. Ketika punya malu, maka identitas muslimnya dijaga dalam akhlak yang mulia. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim dengan muslim yang lainnya saling jaga baik lisannya dan tangannya. Insya Allah. Ayahanda sekarang ada sosmed. Ya, sosial media tuh ya Allah bukan hanya dari lisan tapi dari tangannya. Maka berikan keselamatan tidak hanya lisan secara langsung tapi juga sosial media yang memang komunikasinya kita ketik juga lewat tangan. Insya Allah. Kemudian yang keberapa Bunda Solihah? Yang kelima, hubbud dunia. Cinta dunia. Doa kita bagaimana Bunda? Doa sapu jagat katanya ayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah selamatkan kami, berkahi kami. Ya, sejahterakan kami enggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Jauhkan dari siksa api neraka. Dekatkan kita semuanya mudah-mudahan masuk dalam surga-Nya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karenanya bedanya seperti itu Bunda. Ya, orang-orang muslim ini tujuannya bukan hanya dunia, tapi plusnya adalah akhirat. Sahabat Rasulullah ayahanda luar biasa tajirnya. Utsman bin Affan tajir, Abdurrahman bin Auf tajir melintir, masya Allah. Tapinya mohon maaf, kekayaannya tidak taruh di hati, tapi hartanya taruhnya di tangan agar mudah berbagi. Karena ketika kita bahasanya saja meninggal dunia, berarti ditinggalkan yang ada di dunia. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah kembali kepada Allah. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silahkan mencari dunia, tapi orang muslim mencari dunia bukan cinta dunia berlebihan, tidak. Dunia menjadi wasilah untuk mudah beramal soleh, beribadah, bermanfaat, berkah. Berkah itu apa sih artinya? Ziyadatul khair, ziyadatul manfaat. Tambah baik dan tambah kemanfaatan. Insya Allah. Itu berkah artinya. Insya Allah. Ada hadis Rasulullah bersabda, "Idza matabnu Adam in qata amaluhu illa bi thalathin." Apabila anak Adam meninggal semuanya putus. Putus kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat, aw waladin shalihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Bahkan dalam hadis Rasulullah 3 nanti yang ikut. Yang pertama ada sanak famili keluarga yang ikut. Yang kedua kendaraan, yang ketiga amal. 2 akan kembali, 1 akan menetap amalnya.
Yuk sama-sama kita siapkan bekal kematian kita, husnul khatimah. Bahkan ulama mengatakan orang akan wafat dalam keadaan yang biasa dia lakukan. Biasa ngetrek, wafatnya dalam ngetrek. Biasa meja judi, wafatnya dalam keadaan di meja judi. Ya Allah, mohon maaf, ada yang wafat nikmat di masjid, lagi sujud, nggak bangun-bangun, enak. Bahkan ada di YouTube Bunda, buka Ustadz yang wafatnya itu dalam membaca Quran surah Al-Mulk. Lagi baca Quran surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Suaranya makin parau, kemudian badan yang melemah, jatuh. Lagi duduk. Yang Masya Allah, meninggal dunia. Ada yang lagi baca sholawat, Masya Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena orang akan wafat dalam keadaan yang biasa dia lakukan. Maka cinta kepada dunia jangan berlebih-lebihan, karena kita akan meninggalkan dunia ini. Maka jadikan dunia sebagai wasilah untuk berkah, manfaat, dan bertambah kebaikan kita. Insya Allah. Yang keberapa ayat sekarang? Terakhir, yang keenam ya. Yang terakhir nih, mudah-mudahan Allah jaga pahala kita, amal ibadah kita tidak luntur ya Bun ya, tidak hancur, tidak sirna. Ya. Yang 6 ini kita ketahui tujuannya apa? Agar kita waspada. Yang terakhir, yang keenam ini, dzulmun la yantahi, kezaliman yang tidak ada habisnya. Nabi Adam alaihi salam, kesalahannya, kekhilafannya apa Bunda? Memakan buah khuldi. Tapi doanya Masya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim terhadap diri kami sendiri. Maka ampuni ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni, maka kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Masya Allah. Kita kesalahannya banyak, ayah bunda. Saya kesalahannya banyak. Allah tutupi segala khilaf aib kita. Makanya yuk sama-sama kezaliman, ya, nggak usah nunjuk ke pemerintah. Waduh, ini nggak usah. Jadi kan ujian. Tunjuk lagi ke tetangga yang ketika ada yang zalim. Kalau ada yang zalim terhadap kita, banyakin doa. Karena salah satu doa yang Allah ijabah, ad-du'a mazlum, doa orang yang terzalimi. Kemudian bacanya apa biar kita tenang? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bunda, tetangga kita punya, ya, ada tetangga lagi nyapu, kita nyapa, Assalamualaikum Bu, senyumnya udah dipasang manis ya Bu ya. Tapi tetangga kita, Waalaikumsalam, buang muka. Kira-kira mau nyapa lagi nggak besok? Enggak ya Bu ya? Rasanya makan pisang kepok anget-anget kapok banget, ya, males nyapa lagi. Padahal kalau niat kita karena Allah nggak apa-apa, terus aja kita sapa. Alhamdulillah masih disautin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, mau dikasih senang, mau dikasih juga bahagia. Alhamdulillah. Bu, iya, sapanya begitu ya. Ibu, iya, ibu. Ibu-ibu, iya, kita tes bapaknya ya. Bapak, oh, Masya Allah agak redup ya Pak ya. Tapi Alhamdulillah masih manggut-manggut tanda setuju, cemungut-cemungut dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Dzulmun la yantahi, yang terakhir, kezaliman yang tidak ada habisnya. Jadi Insya Allah mudah-mudahan apapun yang Allah berikan ujian buat kita. Kenapa? Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat hada, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah berfirman, apakah mereka dibiarkan bicara, ya Allah kami beriman kepadamu, tapi tidak pernah mendapatkan ujian dari Allah? Nggak mungkin. Orang juga akan lihat, dia ngaku cinta, buktinya mana? Allah pun juga begitu. Apakah mereka dibiarkan bicara, kami beriman, tapi tidak diuji? Makanya ketika dzulmun la yantahi, tidak usah tunjuk orang lain, tapi tunjuk diri sendiri. Ya Allah,
Saya zalim, mata saya nih zalim sekali saya terhadap mata saya, ya Allah. Zalim, lihatnya harusnya yang baik tapi lihatnya yang buruk. Ya Allah, telinga saya zalim, harusnya dengarnya murotal Quran. Ini yang didengar masih lagu dangdut. Ya Allah, kaki saya nih harusnya langkahkannya ke kaki yang memang Masya Allah langkah yang betul ke masjid, ke majlis taklim. Ini kaki masih, ya Allah, ke hal-hal yang tempat-tempat yang buruk begitu. Ya, Insya Allah, zalimnya lebih pada muhasabah diri, kezaliman yang kita lakukan. Insya Allah. Itu saja yang saya berikan, insya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk muhasabah, memperbaiki diri. 4 perkara yang menghancurkan pahala amal ibadah kita. Pertama tadi apa Bunda? Pertama apa tadi? Oh iya saya lupa, mudah-mudahan dicatat ya Bun ya. Udah lupa, yang pertama apa tadi? Betul ya, sibuk dengan aib orang lain. Yang kedua, hati yang keras. Yang ketiga, betul. Yang keempat, ya sedikit rasa malu. Kelima, cinta dunia. Keenam, terakhir, zalim yang tidak ada habisnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja ayahanda, insya Allah mudah-mudahan berkah. Dan ini ada oleh-oleh buat ayah dan juga bunda. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dibaca nanti di rumah. Oleh-olehnya gimana cara dapetinnya? Yang siap bergabung dalam program membangun 1000 rumah tahfiz se-Sumatera. Dan ada juga baju untuk bunda atau mungkin putrinya. Ya, insya Allah mudah-mudahan berkah. Ini salah satu sehat walafiat. Ya, sehat artinya sesuai dengan fungsi yang Allah berikan tubuh kita, anggota tubuh, walafiat, tergerak hati kita. Ya Allah, ini ada kesempatan kita untuk bersama-sama berbagi. Ya insya Allah mudah-mudahan kita raih, kita sambut dengan yang terbaik. Insya Allah. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan berkah. Terima kasih, sementara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.